Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Retno Wulandaria dan kali ini kita lanjutkan cerita mengenai Nabi Idris. Nabi Idris meninggal di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Idris alaihissalam keistimewaan, yaitu mewafatkannya di langit keempat. Dari 25 nabi dan rasul, hanya Nabi Idris alaihissalam yang mendapat keistimewaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Malaikat maut kemudian bertanya, "Bagaimana aku mencabut nyawanya di langit keempat, sedangkan dia ada di bumi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa Nabi Idris alaihissalam naik ke langit keempat, lalu mencabut nyawanya di sana. Malaikat maut pun melaksanakan perintah Allah tersebut sehingga Nabi Idris meninggal di langit keempat. Hal inilah yang diberitakan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 57 yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." 7. Lapis langit. Di atas langit tempat wafatnya Nabi Idris alaihissalam masih terdapat 3 lapis langit lagi. Langit dan bumi memiliki 7 lapisan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jarak antar bumi dengan langit tingkat pertama adalah 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit pertama dengan kedua juga 500 tahun perjalanan. Begitulah seterusnya sampai langit ketujuh. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa di atas langit ketujuh ada 8 malaikat yang memikul arsy. Setiap malaikat tersebut tingginya seperti jarak antara langit dan bumi. Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka pikul juga bertinggi seperti jarak antara langit dan bumi. Allah di atas itu semua. Bagi Allah semua yang dilakukan manusia tidak ada yang tersembunyi darinya. Singa dari segala singa. Nabi Idris sangat gigih dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah berputus asa dalam berdakwah dan tidak pernah takut menghadapi umatnya yang membangkang. Kegigihannya inilah yang membuat Nabi Idris mendapatkan gelar Asadul Usud, yang berarti singa dari segala singa. Sifat mulia Nabi Idris alaihissalam. Di dalam surat Maryam ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Idris alaihissalam sebagai seorang nabi yang sidik. Sidik artinya membenarkan semua ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sidik juga berarti benar atau jujur yang menjadi sifat mulia dari Nabi Idris alaihissalam. Selain jujur, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal rajin beribadah, semangat dalam mempelajari ilmu, sangat berhati-hati dalam berbicara, banyak diam, dan suka memberi nasihat kepada orang lain. Itulah contoh sifat-sifat mulia dari Nabi Idris alaihissalam yang perlu kita teladani. Nah, demikian tadi cerita dari Nabi Idris alaihissalam dan nantikan cerita-cerita berikutnya di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.